isti'anata bir birruqa awir ruqyah. Mayoritas ulama membolehkan. Tuh, ajaza membolehkan. Al-isti'anah meminta pertolongan. Birruqa awir ruqyah, dengan ruqyah. Ruqyah gampangnya ya bebacaan tertentu. Dengan bebacaan itu kita mohon kepada Allah tetap agar si fulan disembuhkan dari gangguan sihir umpamanya. Boleh tuh. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam istaka, mengadu. Faraqahu Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril meruqyahnya. Waqala, Jibril nih, Bismillahi uraqqika min kulli syai'in yu'zika. Bismillah, atas nama Allah aku meruqyah engkau dari segala sesuatu yang menyakiti engkau. Yu'zika. Wallahu yashfika. Dan Allah menyembuhkan engkau. Kama taqaddama. Sebagaimana terdahulu. Maksudnya terdahulu terkait dengan surat ini. Insya Allah dipaham. Waqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna minal auja'i kulliha wal humma hadza doa. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami atau kita dengan sebab sakit auja, sakit kulliha apa saja, wal humma demam. Mengajarkan apa? Hazad doa. Itu doa ini. Lagi sakit, kita sendiri yang baca bisa. Apa itu doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang mulia. A'udzubillahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang maha besar. Min syarri kulli irqin. Irqin. Na'ar. Bentar ya, saya baca. Apa namanya? Irqin ini. Pak Jamal, Pak. Keringat, Ah? keringat. Nah iya, maksudnya apa ya? Peluh, Keringat. berpeluh, Min berpeluh besar. syarri kulli irqin. Terus na'ar, apa itu? Nah, Dari na'aro. teriak, Pak. Apa? Teriak, Riak. teriak. Oh, teriak-teriak. Iya. Ya, kayak kita mungkin teriak. Jadi irqin keringat. Kita juga suka begitu tuh. Nggak ada angin, nggak ada hujan, keringetan. Ya. Ini gejala ada gangguan. Gangguan apa? Makhluk halus. Na'ar. Teriak-teriak.
Ya dah? Ada tetangga kemasukan setan, teriak-teriak gitu kurang lebih. Oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahilazim min syarri kulli irqin na'ar. Wa min syarri harrin nar. Bersajak na'ar. Wa min syarri harrin nas. Nar, dari kejahatan panasnya neraka. Udah bayang? Ini dihafalin, ya boleh dibaca untuk menyembuhkan. Ini bacaan ruqyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahilazim min syarri kulli irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man dakhala ala maridin lam yahdur ajaluhu faqala. Siapa mengunjungi, dakhala masuk, mengunjungi orang sakit dan belum sampai ajalnya. Faqala, maka dia berkata, kata Rasulullah, As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfik sab'a marrat, syufiya. Aku mohon kepada Allah yang maha besar, Tuhan, pemilik arash yang maha tinggi, agar dia menyembuhkan engkau 7 kali. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfik. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfik. 7 kali. Sufia. Itu sabda Rasulullah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala. Dari Ali, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin qala. Rasulullah kalau menjenguk orang sakit, dia berkata, azhibil ba'sa rabban nas, isfi antas syafi, la syafiya illa anta. Azhib, hilangkanlah rasa sakit, wahai Tuhan manusia. Sembuhkan, Engkau maha penyembuh. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau. Azhibil ba'sa rabban nas, isfi anta syafi, la syafiya. Kita biasa umumnya la syifa'a. Tapi ini konteks lain. La syafiya, tidak ada yang menyembuhkan illa anta, kecuali engkau. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uzul Hasan wal Husain yaqul, memohon perlindungan terkait Hasan dan Husain, dan dia berkata, bersabda, u'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Aku mohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitan, dari segala gangguan setan, wahammah, sama bisikan. Bisikan, gangguan juga maksudnya, gangguan setan. Wa min kulli ainil lammah, dan dari setiap penyakit lamah, lama yang menghinakan.
Wa an Utsman bin Abil As As-Saqafi. Dari seseorang bernama Utsman, putra Abil As As-Saqafi, qala qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Rasulullah. Wa bi waja' qad kada yubtiluni. Dan aku merasakan sakit. Hampir-hampir sakit itu membuatku mati. Yubtiluni, membatalkanku, membatalkan hidup maksudnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ij'al yadakal yumna alaihi." Jadikan tanganmu yang kanan di atasnya. Di atas yang bagian badan yang sakit, dirasakan sakit. Itu maksudnya. Waqul, dan katakan bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratih. Aku berlindung kepada Allah dengan kegagahannya dan kuasanya. Min syarri ma ajid. Dari kejahatan yang aku peroleh, aku dapat, aku rasa. Gitu. Sab'a marrat, 7 kali. Fafa'altu zalika. Aku lakukan itu. Wasyafani Allah. Kemudian Allah menyembuhkan. Ya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza safara. Diriwayatkan bahwa Rasulullah apabila bepergian, fanazala manzalan yaqul, maka tiba, mampir di satu tempat, dia berkata, ya ardu rabbi wa rabbukallah, wahai bumi, tanah, kampung, boleh, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. A'udzu billahi min syarrik wa syarri ma fik. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Bukan bumi yang jahat. Ya. Tapi kejahatan yang ada di kampung itu, di bumi itu. Dari kejahatanmu. Dan kejahatan apa saja yang ada padamu. Wa syarri ma yakhruju minka. Ini saya salah baca. Jadi ardu mu'annas, baru ingat. Saya ulangi, ya ardu Rabbi wa rabbuki, jadinya. Rabbi wa rabbukillah. A'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma yakhruju minki. Dari kejahatan yang keluar dari engkau. Wa syarri ma yadubbu alaiki. Dari kejahatan binatang yang melata di atas engkau. Wa a'udzu billahi min asad wa usud. Aku berlindung kepadamu, pada Allah, dari kejahatan asad wa usud. Asad apa? Singa. Wa usud. Nih, ular ya. Ular. Terus disebutin lagi, itu ular hitam gitu. Wahaya, haya ular. Wa akrab, kalajengking. Akrab kalajengking. Wa min syarri sakinil balad. Dari kejahatan penghuni negeri ini, kampung ini. Wa walidi wa mawalad. Dari kejahatan manusia. Walid jangan yang melahirkan.
dan anaknya, yaitu manusia. Siap. Ya, ini penjelasan dari sakinil balad. Sakinil balad umum sekali. Bisa binatang yang tadi disebutkan dia penghuni negeri. Bisa juga maksudnya ya makhluk halus. Wawalid, ini orang yang melahirkan. Wamawalad, dan anaknya. Paham sampai sini? Mm-mm. Dulu Pak Jamal mana Pak Jamal? Dia kalau lewat kuburan, dulu permisi dia itu. Hmm. Numpang lewat, kalau di bawah pohon beringin tuh dia permisi lagi, sebab ada penghuninya. Permisi, numpang lewat. Agak rukun itu. Lewat tempat-tempat serem. Iya, ini mencakup sudah semua itu. Ya, wakalat Aisyah fil hadisil mutaqaddim. Aisyah berkomentar terkait hadis yang lalu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izastaka syai'an min jasadihi, kata Aisyah nih, Rasulullah apabila ada yang dikeluhkan di badannya, qara'a, dia membaca qul huwallahu ahad dan muawwidzatain, al-falaq dan an-nas. Fi kaffihil yumna, di telapak tangannya yang kanan, wa masaha bihal makan alladhi yastaki, kemudian dia mengusap tempat yang dia keluhkan, sakit perut, dibaca muawwizatain al-ikhlas sama muawwizatain, terus diusap di kepala, di pipi, di dada. Oh ya, ini syar'i. Oke, undur hadil ahadis wal adillah as-samaniyah fi tafsirir Razi. Ini sumbernya, dikutip dari tafsir Ar-Razi. Ya, kalau kita bacanya bukan Wahbah Zuhaili, tapi tafsir Ar-Razi, itu satu halaman bisa 2-3 pertemuan. Satu halaman, satu tema. Ya, contoh, umpamanya begini. Tafsir Qul A'udzu. Gimana dia menafsirkannya Ar-Razi? Fiha masail. Tuh, gitu. Terkait surat ini ada banyak masalah. Pernah menemukan cuma satu ayat, itu masalahnya sampai 30 masalah. Oh subhanallah, itu orang luas ilmunya, luar biasa. Semua sistematika menafsirkannya begitu. Fihi masalah. Ada 2 masalah. Ada masalah. Ada banyak masalah. Urai satu-satu. Dia yang bikin enak. Kita yang bacanya aja. Kadang-kadang kebanyakan ini masalah. Ya ampun, itu perbedaan antara si A sama si B lewat ilmu. Oke, kita teruskan. Wal asah jawazun nafsi indar ruko. Ini saya baca ruko karena itu nggak ada titik. Kalau nggak ada titik, itu namanya alif, alif layinah. Ya. Wal asah, yang benar adalah boleh meniup ketika meruqyah. Tiup, ya. Bidalil ma rawal a'immah, dengan dalil atau atas dasar riwayat para imam. An Aisyah, dari Aisyah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfusu fir ruqyah. Rasulullah meniup saat meruqyah. Wa ajazal Imam Al-Baqir
ta'liqut ta'wiz, dan Imam Al-Baqir membolehkan menghubungkan ta'wiz, permohonan perlindungan, ala sibyan, kepada anak-anak. Ini apa ini maksudnya ini? Ta'liq, menghubungkan. At-ta'wiz ala sibyan. Jadi yang terkena sakit, umpamanya anak-anak, sakitnya fisik atau non fisik, kayak tadi gangguan itu, boleh diruqyah. Wa amman nahyu anir ruqa fa huwa warid ala ruqa al majhulah allati la yufhamu maknaha. Nah, ini penting ini. Adapun dilarang meruqyah, yaitu ruqyah bacaan al-majhulah yang tak diketahui sumbernya. Lebih dari itu tak dipaham maknanya. Kan banyak tuh orang-orang meruqyah pakai bahasa Jawa umpamanya, nggak paham. Bahasa Sunda umpamanya, nggak dipaham. Dari mana sumbernya? Apalagi apa maknanya? Pak Jamal tolong kasih contoh Pak, ruqyah yang ruqyah yang disimpan aja dong. Itu kalau ada orang kemasukan setan, Pak Jamal biasanya dipanggil. Bahasa Jawa. Ya, Hah? saya siram orangnya. Kasih contoh Pak Jamal, saya mah nggak bisa. Ada Bu Rina nih, bisa Bu Rina. Bu Rina ada nggak? Bu Syarifah ada? Bu Ada. Bu Syarifah ada? Ada Ustaz. Ah, Bu Rina nih, coba Bu contoh ruqyah yang pakai bahasa Sunda kayak. Nggak bisa. Loh kan Ibu sudah dipanggil. Ah, iya, ya, Masya Allah. Banyak itu kalau ke dukun dalam tanda petik. Iya, dia bacaannya, ruqyahnya pakai bahasa yang kita nggak paham. Iya, nah ini dilarang. Amman nahyu anir ruqa fa huwa warid ala ruqa al majhulah. Tuh. Yang dilarang itu yaitu terhadap ruqyah yang majhulah, tak diketahui dan tidak dipaham maknanya. Iya. Masih ada Pak Jamal? Habis. Untuk surat Al-Falaq sudah selesai. Oh, boleh. Ya, Kita coba masuk. kita tanya dan jawab dulu. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau menceritakan pengalaman. Nah, ini banyak pengalaman akan Pak Edi itu ada anunya, ruqyah tung ngalang-ngalang gitu. Kodok belentung. Itu. Kalau jampe anak-anak lagi kesandung, lagi jalan, udah dibacain tung ngalang-ngalang. Kodok bentung menghalang. Kodok belentung di pinggir kali. Iya. Nih, ayo yang punya pengalaman. Saya punya pengalaman begini. Tetangga 2-3 rumah sebelah kiri, ibu-ibu, dia mungkin punya ajian, turunan dari kakek nenek moyang. Punya cerita, tak pernah dikasih makan lah gitu kurang lebih. Ya, piaraannya nggak dikasih makan, nggak tahu dah. Akhirnya orang bilang kemasukan setan. Itunya itu, khadamnya masuk, teriak-teriak. Lalu bilangnya dia, itu keluarin semua pakaian, isi rumah keluarin, simpen kemana ke.
jangan ada di sini gitu. Nggak ada yang mau terima, tetangga. Jangan terus ini, nggak mau. Akhirnya saya yang terima. Cuma sekedar simpan taruh sini banyak sekali berkarung-karung itu, bayangin aja baju. Udah akhirnya dia sendiri yang ngomong, suaminya yang kemudian menghubungi saya, panggil itu Pak Satibi, panggil. Saya datang terus loh, kok itu setan kenal saya gitu. Saya ketawa aja. Ya saya tidak mengasumsikan ada hal-hal apa namanya yang spiritual gitu, biasa aja datang. Udah terus saya azanin kupingnya di sebelah kanan. Saya belum baca tafsir ini. Azan saya kan nggak biasa azan, nggak perlu itu, kalau azan di kuping orang mau bisa dah. Ya, sama Pak Jamal kemasukan bisa tuh saya azanin. Saya azanin kuping kanan selesai, terus kuping kirinya komat. Udah sadar. Udah sadar, saya pulang. Terus itu pakaiannya yang berkarung-karung di rumah. Dibawa lagi lah pulang. Aman. Tuh. Tapi saya sendiri nggak tahu apaan itu yang membuat dia pergi. Ya udah, kita berbaik sangka dengan kalimat-kalimat itu. Di kalimat tamah, kalimat sempurna dari Allah. Azan, ya. Iya, Allah a'lam bishawab. Nanti kita dengar Pak Jamal ini. Aku tanya, Oh iya. Silakan. saya dulu waktu masih jauh jadi ada Heeh. om saya sekarang udah meninggal. Dia bilang kalau kamu mau nolong orang, bacain la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Iya. Terus berapa kali Pak Ustadz saya pada saat nolong kayak mau macet gitu, saya masukin tangan terus saya baca dalam hati aja. Maju, lahir. Cuman saya tanya apakah boleh ya? Oh, ini nih cerita orang mau melahirkan. Iya. Pengalaman saya sendiri betul. Apakah boleh begitu? Boleh aja. Boleh. Iya. Tapi Yang tidak boleh dari... tadi ada bacaan lain selain ayat atau hadis, apalagi nggak dipaham, kayak model apalah mantra-mantra gitu yang kita nggak paham. Itu yang nggak boleh. Kalau ada beberapa dulu pernah ngaji juga agak keras sih, ustaznya bilang nggak boleh, nggak ada tuntunan dari Rasulullah, dia bilang gitu. Iya, itu karena dia belum tahu tuntunannya, dia belum baca tafsir ini kali. Iya dok, iya Pak Ustadz. Jadi boleh Pak Ustadz ya, saya pakai ya. Boleh Bu. Ya, Pak Jamal tuh mau melahirkan, boleh Ibu bantu. Jangan, itu kan buat macet doang. Harus lancar. Kasih Ustaz. Jadi terkait makhluk-makhluk halus, ada orang-orang yang kita tidak bisa menalarnya, bisa melihat. Makhluk halus bisa melihat. Kan itu bukan apa namanya, bukan muktasabah. Muktasabah artinya diusahakan, ilmu yang diusahakan. Yang bersangkutan sendiri juga nggak tahu, saya mau bisa aja melihat makhluk-makhluk halus itu, ya. Kalau ini kan lagi Zoom makhluk kasar semua, ini mah gampang lihatnya. Gampang lihatnya. Ya. Yang lain di belakang. Ada lagi yang lain. Bu Hilwani, silakan. Silahkan. Halo Bu. Kan Ustadz bilang tadi ada orang yang bisa ngelihat makhluk halus itu. Iya. Nah, itu benar apa enggak tuh Ustadz? Kayak gitu Ustadz. Karena ada nih ponakan masih kecil gitu Ustadz ya. Masih kecil kayak
apa nggak ngerti sih apa bisa ngelihat apa gimana gitu. Kalau misalnya di daerah masuk, misalkan dia kemana gitu tertentu gitu, lu dia tiba nggak mau masuk, nggak mau ngelihat gitu, kayak nangis Mm-mm. gitu. Iya, iya, Katanya itu ngelihat makhluk itu apa benar apa iya, nggak tuh? iya, itulah yang tadi saya bilang nggak bisa dinalar, ya. Dan itu fenomena kita jumpai di tengah masyarakat. Anaknya Ustadz Zaini, oh itu luar biasa godaannya. Paham itu? Yang paling gede. Jadi ceritanya nggak mau sekolah. Terus udah lama nggak sekolah. Masuk, mau sekolah. Tapi sampai di halaman sekolah nggak bisa bergerak. Nggak bisa melangkah. Harus pulang. Setelah pulang, ditanya emang kenapa? Itu pasukan pemanah udah siap memanah dia, gitu kan? Udah dah, kalau pulang sembuh. Ntar kalau mau sekolah begitu lagi. Pada saat itu, bukan sekarang saya cerita. Akhirnya peserta LBIK, ibu-ibu, dia orang Banten, bisa tuh ngelihat, bisa ngeluarin. Udah anaknya Ustaz saya ini tuh masih di kampung Melayu, diajak, dipertemukan sama ibu itu, dibantu oleh Pak Ending, dibantu oleh Pak Ending berdua. Apa itu si ibu? Dia memang bisa ngelihat, bukan cuma dari jarak dekat, jarak jauh. Jarak jauh dia bisa melihat makhluk halus. Dia juga nggak tahu. Saya nggak punya amalan apa-apa. Tapi ketika ada orang minta supaya ngelihat di rumahnya ini, bisa muncul kebisaannya. Gitu kan? Oh, udah mulai dah berobat. Pak Ending posisi di bagian kaki, dia rebahan. Sementara si ibu di bagian kepala. Oke, Pak Ending diberi aba-aba oleh si ibu. Tarik. Pak Ending juga nggak tahu, udah dia melihat kali ya. Tarik. Seperti narik sesuatu lagi. Tarik. Dengan tenaga yang keras, keringetan, Pak Ending ditarik. Ditarik. Ditarik terus. Lama kayak kita narik gerobak yang berat lah. Tarik, tarik, tarik. Udah sampai dengkul. Terlepas. Kalah. Pandingnya mental jatuh. Apa terus cerita si ibu itu? Bu apa namanya ya? Saya lupa. Aduh, itu udah nenek tua. Jinnya itu. Anting-antingnya panjang sekali. Akhirnya teman-teman yang dengar cerita itu asumsinya, oh ini Dayak. Karena Dayak itu ya anting-anting panjang. Itu usaha, dia baca ruqyah berikutnya. Lah kehidupan di rumah. Ruqyah dan dia cari literatur yang paling manjur. Ruqyah adalah ruqyah si ibu. Ibunya yang bacain terus. Tuh, dia yang full keinginan atau mengemukakan kebutuhan di balik ruqyah yang dibaca, kan si ibu yang full ketimbang orang lain. Dan alhamdulillah sekarang udah itu, udah normal. Bahkan udah anulah normal kayak biasa, punya usaha dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya begitu terkait dengan apa tadi makhluk halus tadi. Ya, ada lagi yang lain. Jadi menarik nih.